Oke, baik Bu. Ya, saya, ya, oke. Baik. Begitu. Terima kasih Bu Retno, Bu Lili yang sudah mempresentasikan hasil kerja mereka, dan saya lihat sudah sangat-sangat detail ya, sangat detail sampai sudah ada tadi teman kita yang mungkin belum membuat itu indikator ya, tapi kalau Maria Goretti sudah sampai pada indikator. Hanya mungkin nanti ada pertanyaan tentang ini. Kalau saya ingat dikatakan Pak Heri, jenis ekstra itu tidak perlu kita masukkan di naskah kurikulum karena bisa berubah nanti. Maka itu akan dimasukkan di lampiran mungkin atau seperti itu. Saya pikir nanti akan ditambahkan oleh narasumber kita juga. Baik Ibu dari SMP Maria Goretti, kita ke SMP Maria Marganingsih. Silakan Pak Agung dan Bu Dresti. Terima kasih. Selamat sore, Suster, Bruder, Bapak Ibu yang berada di ruangan virtual ini. Berkah dalam dan salam sehat selalu. Salam sehat. Ya Bu, selamat sore, salam sehat. Ada kesempatan yang menjadi perkembangan dari hasil kerja kami. Memang secara jujur kami sampaikan, kami belum berkoordinasi dengan semua teman, karena saya dengan Bapak Waka saja harus jidungan ini ceritanya untuk selama seminggu ini. Tetapi kami berusaha untuk ya setiap kali ada perkembangan. Untuk hasil dari yang sudah kami buat, ini akan kami sampaikan secara singkat. Mohon Pak share screen. Besar Bapak Ibu, untuk naskah kurikulum yang ada di dalam kami namai dengan kurikulum unggul guyup tinandur panen sedulur. Wow. Kalau dalam bahasa Jawa seperti ini, Suster, Bapak Ibu, sedikit kami akan sampaikan maksud dari guyup tinandur panen sedulur. Guyup tinandur itu kami artikan sebagai usaha bersama, di mana kurikulum ini nantinya akan melibatkan banyak pihak, terutama guru dan juga siswa. Kemudian di mana kurikulum itu juga mengandung nilai-nilai moral yang harus ditanamkan, dan dengan harapan nanti hasil yang kita peroleh adalah sedulur saudara, seperti dalam kesepakatan di sini kami berlima sekolah itu mengambil dari visi yayasan beriman pada Tuhan, mencintai alam sesama dan alam sekitarnya. Maka sedulur baik sesama maupun sekitar. Marganingsih dengan judul kurikulum guyup sedulur. Ini sekilas untuk kurikulum yang kami namai. Kemudian untuk draftnya nanti Pak Agung yang akan menyampaikan secara ringkas karena juga dibatasi oleh waktu. Sebelum Pak Agung menyampaikan,
kepada Buder sehubungan dengan IHT tadi Pak Suroto. Yang saya tanyakan di sini adalah pada tanggal 13, 14, 15, 16 nggih. 13, 14, 15, 16. Itu yang menjadi jadwal IHT. Sementara ini nyun sewu Buder pada tanggal itu bertepatan dengan saya diklat di calon kepala sekolah di tahap terakhir. Nah, dari pagi sampai sore itu apakah tetap harus kami selenggarakan di bawah koordinasi saya, tetapi pelaksana di sekolah secara utuh itu adalah Bapak Agung selaku Waka. Karena di satu sisi untuk IST 2 di calon diklat kepala sekolah ini saya harus atau wajib hadir. Sementara di dalam jadwal IHT POP ini tanggal 13, 14, 15, dan 16. Mohon pencerahan nanti Bu Sirwarto atau tim dari POP. Itu saja yang ingin akan dilanjutkan oleh Bapak Agung. Monggo Bapak Agung untuk menyampaikan paparan hasil perkembangan dari kerja. Oke, terima kasih Bu Dresti. Waktunya, mohon informasi apakah suara bisa didengar? Sangat jelas Pak. Oh ya, oke, terima kasih, Suster. Tadi sudah diungkapkan dari Bu Dresti bahwa judul yang diambil adalah kurikulum unggul Guyub Tinandur Panen Sedulur. Artinya di sini mengambil keutamaan dari Santo Fransiskus yang bersaudara dengan siapapun di dekat kita. Itu yang kita ambil menjadi judul kurikulum kita. Di lembar pengesahan sudah sampai nanti Kepala Dinas Kabupaten Magelang. Kemudian kita akan masuk pada landasan kurikulum. Ya, tapi sebelum kami memaparkan lebih lanjut, kami tidak seperti teman-teman yang sebelumnya, kami berjalan agak lambat karena proses dari kepala sekolah mengikuti diklat CKS yang harus juga praktek-praktek lapangan yang diikuti oleh semua komponen sekolah, sehingga ini yang membatasi ruang gerak kami, sehingga penyelesaian naskah-naskah ini tidak berjalan dengan mulus, tidak seperti teman-teman yang bisa menyelesaikan sampai jauh. Jadi maka kami hanya nanti sampai visi misi saja karena keterbatasan kami. Mungkin setelah minggu depan ini kami kepala sekolah sudah masuk pada diklat yang tidak harus diikuti oleh Bapak Ibu guru. Nah, kan tinggal membuat laporan dan sebagainya, maka dapat fokus untuk menyelesaikan ini. Baik, dalam bab 1 landasan kurikulum, SMP Marganingsih itu memimpikan terciptanya generasi muda yang selama dan sesudah pendampingan menjadi generasi dirasuki oleh core value sebagai roh kehidupan sehari-harinya. Jadi nanti itu yang diimpikan oleh Marganingsih. Jadi terciptanya generasi yang setelah lulus itu masih menghidupi core value dalam kehidupannya. Nah,
core value yang dirumuskan seturut spirit tokoh spiritualitas Kristiani Marsudirini, sekaligus selaras dengan keindonesiaan yang berpihak pada filosofi tokoh-tokoh pendidikan dan kearifan lokal. Core value yang ditawarkan SMP Marganingsih ini adalah dialog 4 kiblat, 4 arah, yaitu dialog iman, dialog budaya, dialog kemiskinan, dan dialog alam semesta. Istilah keempat kiblat mengingatkan filosofi Jawa setelah terkait dengan kelahiran manusia. Papat kiblat adalah 4 hal yang mengiringi kelahiran manusia, yaitu Kakang Kawah, Adi Ari-ari. Kakang Kawah itu air ketuban, Adi Ari-ari itu plasenta, getih atau darah, puser atau pusat. Penggunaan kata kakang atau kakak untuk kawah, air ketuban, dan kata adi atau adik untuk ari-ari atau plasenta. Ini menunjukkan betapa kuatnya roh spirit paseduluran. 5 pancer adalah diri bayi manusia sebagai pusatnya. Nah, ini yang menjadi roh dari judul tadi, bahwa paseduluran itu menjadi spirit untuk kurikulum SMP Marganingsih. Sebagai ibu, SMP Marganingsih berharap lahirnya generasi baru sebagai pancer atau pusat pendampingan dengan semangat dialog, nyedulur, bersaudara, lahir manusia sejati lewat dan dalam paseduluran dengan 4 arah kehidupan yang terintegrasi. Paseduluran iman, paseduluran budaya, paseduluran kemiskinan, dan paseduluran alam semesta. Maka SMP Marganingsih lewat kurikulum unik dan unggul ini mau menjadi seminaris, dalam tanda petik, menjadi tempat persemaian Guwa Garba, rahim kehidupan paseduluran. Paseduluran papat kiblat 5 pancer, sehingga pada saatnya guyub tinandur panen sedulur. Itu pada inti kurikulum yang akan kita canangkan. Nah, kemudian landasan spiritualitas itu kita ambil dari dokumen gereja, Gravisimus Educational ini, lalu di sana tujuannya adalah tujuan akhir manusia itu adalah Tuhan. Maka pendidikan Kristen tidak dapat lepas dari tujuan akhir manusia, yaitu keselamatan. Nah, persatuan erat, persatuan mesra dengan Allah, dan persatuan kesatuan seluruh umat manusia. Kemudian intrinsik Laudato Si ini adalah terkait dengan hubungan dengan alam. Jadi bagaimana kita melahirkan anak-anak yang mampu merawat bumi sebagai tempat tinggal generasi penerus kita. Ini kita ambil dari sana. Kemudian Maria Ibu Marganingsih ini sebagai penuntun jalan untuk bertemu Sang Maha Kuasa atau Tuhan yang Maha Kuasa. Ini sebagai
landasan filosofis. Kemudian Bapak Fransiskus Assisi dengan keutamaan, yaitu pertobatan, kemiskinan, minoritas, semangat doa. Lalu Ibu Magdalena Damen itu dengan keutamaan-keutamaan yang ada 10, yaitu kemiskinan, wujud suci murni, menjalankan kewajiban dengan setia, doa, cinta pada pekerja, cinta persaudaraan, perarakan suci, ketenangan, berterima kasih, dan salib seorang biarawati. Kemudian dari moto Keuskupan Agung Semarang itu juga kita jadikan landasan, tinggal di dalam Kristus dan berbuah. Jadi nilai-nilai spiritualitas rangkumannya adalah dari ada 6 yang kita ambil, berorientasi pada ilahi, kemudian bersaudara dengan alam semesta, kemudian sikap refleksi dan mengamininya, kemudian inti dari Bapak Fransiskus, semangat persaudaraan dengan alam semesta, semangat dari Ibu Magdalena mengandalkan penyelenggaraan ilahi, Deus Providebit, kemudian ambil dari moto Keuskupan Agung Semarang, memihak pada KLMTD. Kemudian dari arah dasar, inti sikap mengandalkan penyelenggaraan Allah. Kemudian landasan filosofis, ini kita ambil dari UNESCO, tidak usah kami bacakan dengan ini. Lalu mengambil dari paradigma pendidikan Diyarkoro. Kemudian landasan sosiologis antropologis, ini manusia sebagai makhluk sosial, tentunya dalam perjumpaan dengan yang lain, ini mengandalkan persaudaraan, ya, persaudaraan, perjumpaan dengan yang lain, ini menghasilkan relasi paseduluran. Nah, kemudian landasan iptek ini kita ambil dari bukunya Three Wave atau 3 gelombang dari Alvin Toffler, bahwa di sini ada 3 gelombang. Dalam gelombang pertama itu 800 Masehi sampai 1500 Masehi, era agraris, manusia menetap, yang sebelumnya itu manusia itu masih nomaden, berpindah-pindah. Era gelombang pertama itu kemudian menetap, di sana lahirlah budaya yang tumbuh dalam, jadi penggerakan pertanian yang masih manual, kemudian kincir angin, kincir air, penggerek, pengungkit, cangkul, dan sebagainya. Teknologi yang tidak mencemarkan lingkungan, keseimbangan alam, ekosistem tetap terjaga. Teknologi komunikasi lisan dan dengan bertemu atau tatap muka. Jadi itu gelombang pertama. Gelombang kedua adalah era industri. Ini tahun 1500 Masehi sampai 1970 Masehi. Masyarakat lebih berkembang, perekonomian lebih maju. Masyarakat industri mengenal produksi massal, distribusi massal, manusia konsumsi, pendidikan massal, media massa, masa rekreasi, masa hiburan, dan sebagainya. Muncul standarisasi, sentralisasi, konsentrasi, disinkronisasi, dan birokrasi. Kemudian gelombang yang ketiga itu era komunikasi, tahun 1970 sampai 2000. Ini banyak yang semakin lebih mudah dilakukan, teknologi komunikasi
mendekatkan yang jauh, menembus batas ruang dan waktu. Nah, satelit, internet membuat segalanya lebih mudah. Dengan teknologi, segala bidang kehidupan tidak dapat dilepaskan dari komputer dan internet. Berbisa, dinamis, dan berjejaring. Nah, dari ketiga ini ada gap yang terjadi karena masyarakat kita itu masyarakat agraris, tetapi gelombang ketiga sudah berlangsung. Itu menimbulkan gap-gap yang ada dalam masyarakat. Ya. Masyarakatnya masih pada gelombang pertama, tetapi dunia di sekitarnya sudah berkembang dengan gelombang yang ketiga. Ini kan menyebabkan, maka pendidikan ini menjadi penting di sini untuk bagaimana menghadapi perkembangan-perkembangan yang terjadi. Nah, ini maka kita ambil dalam menjadi landasan IPTEK. Kemudian ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia diamanatkan pada pasal 36 ayat 3 Undang-Undang Dasar Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003, itu kurikulum disusun dan sesuai dengan jenjang pendidikan. Kerangka NKRI memperhatikan peningkatan iman dan takwa, peningkatan akhlak mulia, peningkatan potensi kecerdasan, keragaman potensi daerah dan lingkungan, tuntutan pembangunan daerah dan nasional, tuntutan dunia kerja, perkembangan ilmu dan teknologi, agama, dinamika, dan perkembangan global, persatuan nasional, dan nilai kebangsaan. Jadi perkembangan ilmu dan pengetahuan teknologi ada di dalamnya. Kita lanjutkan pada landasan psikologis. Ini pemahaman menghayati konsep peserta didik dalam rangka mencapai tujuan. Jadi pergaulan pendidikan antara dua pihak yang mempengaruhi anak didik sehingga anak didik berkembang menuju pada kedewasaan. Ini kami jabarkan menurut ada 3 aliran: kognitivisme, humanisme, dan behaviorisme. Kami tidak ungkapkan. Kita lanjutkan pada bab yang kedua, visi misi sekolah. Kita langsung pada visi misi. Visi misi sekolah terwujudnya karya pendidikan yang memekarkan pribadi beriman pada Tuhan, cerdas, mencintai sesama, dan alam ciptaannya. Di sini. Nah, indikatornya beriman itu refleksi, penuh syukur, sukacita, semangat. Kemudian cerdas, kritis, suka bertanya, literatif, suka membaca, kreatif, suka alternatif. Kemudian cinta sesama, kiblat itu jadi berkat, berbela rasa, cinta damai. Cinta alam ciptaan, ini suka beternak, berkebun, memanggil saudara-saudari dalam tanda petik untuk makhluknya. Jadi di sini misi SMA Marga Ningsih menyelenggarakan pembelajaran dengan menyampaikan sikap reflektif, penuh syukur, sukacita, dan semangat, kritis, suka bertanya, alternatif, suka membaca, kreatif, suka alternatif, berkiblat, menjadi berkat, berbela rasa, cinta damai, suka berternak, berkebun, memanggil saudara-saudari sebagai makhluk
Ya, jadi di sini suka berternak itu sebenarnya memelihara baik kucing, anjing, burung atau dan sebagainya. Ini adalah relasi, sebenarnya relasi dengan Tuhan. Relasi, maka di situ bersaudara dengan Allah itu lewat hewan-hewan piaraan, lewat tanaman yang kita tanam dan sebagainya. Nah, ini kemudian memanggil barang-barang di sekitar kita itu dengan saudara-saudari. Di sini saudari kursi, saudari meja. Ini semuanya menjadi bersaudara. Kemudian model kurikulum belum kami jabarkan, lalu tujuan pendidikan sama seperti yang lain tadi, tujuan Gereja Katolik itu kami tidak jabarkan karena sudah sama. Lalu tujuan pendidikan nasional, tujuan pendidikan sekolah itu SMA Geningse memproses diri menjadi sekolah penggerak nasional berbasis core value, berbasis penelitian, teknologi informasi dan komunikasi, penguasaan bahasa Inggris, berbasis budaya lokal dan kewirausahaan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, baru sampai di situ pembahasan kami dalam keterbatasan kami dalam membahas ini. Mohon maaf kalau perjalanan kami sangat lamban, tapi nanti pada tenggat waktu akan kami usahakan untuk bisa melengkapinya. Demikian saja, saya kembalikan ke Suster waktunya. Oke, baik. Terima kasih Pak Agung dan Bu Resti yang sudah mempresentasikan pekerjaan mereka. Mungkin satu dari saya tadi dari mereka yang ribut. Dari segi landasan psikologisnya Pak Agung mungkin masih kurang. Masih kurang satu mungkin. Neuroscience-nya belum ada ya Pak? Ya, karena kami belum merumuskan, itu yang baru kami selesaikan. Oke, baik. Ya, oke. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke Kalimantan kepada Ibu Sudarni dari SMP Usaba 8. Kami persilahkan Ibu. Baik, Suster, terima kasih. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Ibu. Saya coba share. Ternyata alat saya tidak mendukung, saya mau share screen ini, Suster. Oh. Baik Ibu, mungkin diceritakan saja supaya kami mendengar para narasumber kita mendengarkan sudah sejauh mana. Silakan. Ya, kemarin saya pernah coba kemarin pernah coba waktu pakai laptop. Nah, ternyata mute terus, suara saya enggak kedengaran nih. Saya menggunakan tablet, saya coba share, ternyata nggak bisa ini. Apakah bisa Ibu kirimkan di grup di chatnya supaya kita tampilkan, Bu? Oh iya ya, saya coba ya, Suster. Oke, baik Ibu, baik. Sebentar ya, Bapak Ibu Bruder. Saya coba. Setting. Atau saya bisa kirim ke WA Suster, bisa Suster? Oke Bu, silakan Ibu, silakan.
Saya coba ya. Sabar ya Bapak Ibu. Ini saya bisa buka tapi mungkin tidak kelihatan di situ ya, Suster. Di mana Bu? Belum ada, belum ada. Cerita aja nggak Belum apa-apa, ada. Bu. Di sini Kalau enggak cerita saja katanya Bu. Suara nggak apa-apa. Oke, Ceritakan aja. oh ya, oke. Saya lanjut aja ya, Suster. Iya, Bu, ya. Cerita saja, nggak apa-apa. Baik, kami kerjakan, kami mencoba membuat naskah akademik. Kami mulai dari bab yang pertama itu adalah pendahuluan, yaitu latar belakang. Kami mulai dari latar belakang sejarah berdirinya SMP Usaba 8 Balai Semandang pada tahun 1988. Dibentuk panitia pendirian SMP Usaba 8 Balai Semandang yang diketuai oleh Bapak Pantaleon. Kemudian tahun pertama berdiri dengan jumlah murid 92 orang yang terbagi dalam 3 kelas. Untuk tahun pertama, kedua, dan ketiga masih menggunakan gedung SDS Usaba untuk kegiatan belajar mengajar. Di tahun 90 dimulai ujian pertama dengan mengunjungi SMP Usaba Santo Mikael Simpang 2 atau yang sekarang dikenal dengan SMP Usaba 5 dengan jumlah siswa 43 orang dan waktu itu lulus semua. Kemudian tahun 1991 mulai membangun gedung baru dan siswa setiap tahun selalu bertambah. Mulai tahun 1991 baru swadaya Balai Semandang. Kemudian bergabung dengan Yayasan Usaba dengan nama SMP Usaba 8 Balai Semandang sampai sekarang. Nah, untuk profil sekolahnya beberapa waktu yang lalu juga saya sudah pernah bercerita, kami di daerah Kalimantan Barat, Kabupaten Ketapang, kemudian daerah pedesaan dengan jumlah siswa kami 67 orang untuk tahun ini. Rombelnya ada 3, kemudian data guru itu kami berjumlah 10 orang. Kemudian visi sekolah kami unggul dalam mutu, berpijak dalam iman dan takwa, berdasarkan iman Kristiani. Misi sekolah kami yang pertama, Apakah Bapak Ibu masih mendengar? Tidak kedengaran, Ibu? Putus kayaknya. Ya, terputus Bu Sudarni. Kita tunggu beberapa saat. Mungkin hujan deras ya di Kalimantan. Malah hilang. Oh, enggak masih. Oh. Bu, yuk, nggak ada ya, Bu? Suster? Kalau begitu, karena sudah menghilang, tidak ada, mungkin langsung aja ke narasumber ya, Bu Daria. Bu Ana ini Delta Mas belum? Oh, katanya mereka belum siap untuk presentasi, Bu Der. Nah, biar Saya cerita. udah. Biar cerita, belum siapnya seberapa, nggak apa-apa, biar cerita. Oke, biar baik. cerita kan bisa cerita kesulitannya apa, kan teman-temannya bisa. Iya. Tidak harus cerita keberhasilan kok. Ya, begitu Ibu Ana, dipersilakan untuk sharekan saja apa yang sudah dibuat, sudah sampai di mana. Kalau ada kesulitan, biar narasumber kita bisa menolong kita. Dipersilakan Bu Ana. Ya, sebentar ya Bu, ya saya buka file sebentar. Oke, Bu, oke.
Saya izin share screen nih, sebentar. Ya, silakan Bu, silakan. Aduh, nah, aku yang putus. Apakah sudah bisa dilihat suster dan ibu-ibu serta juga Bruder, Pak Ibu? Sudah Bu, sudah. Ya, begini suster dan juga ibu-ibu, karena Dibesarkan Bu Ana. ya sudah Zoom. Sudah cukup besar, Bruder. Cukup. Ya, gini karena memang untuk kami memang belum sampai sini ya, Bruder ya, seperti yang dari Apa-apa, sekolah udah lainnya. 89 halaman gitu kok. Cuma Cerita jumlah saja, Bu halamannya Ana. banyak, tapi isinya belum apa namanya, belum, pokoknya belum sesuai yang seperti Bapak Ibu bikin kayak gitu. Nah, untuk naskah kurikulum kami mulai dari pendahuluan, kemudian ada dasar rasional yang kami buat, tapi memang untuk kami itu belum menemukan ini, Bruder, karena belum menemukan nilai budaya yang bisa saya masukkan ke sini. Tetapi ada 1-2 hal yang sudah saya hubung-hubungkan, tetapi untuk dasarnya, dasar hukumnya itu memang belum ketemu. Kemarin saya sempat menghubungi pengawas juga, tetapi memang dari pengawas ya udah dicari-cari aja seperti itu. Dan untuk secara rasional, kurikulum yang kami buat seperti yang Bapak Ibu lihat di sini. Nah, pada kurikulum yang kami terapkan di sini, kami tetap menerapkan untuk keterampilan abad 21 bagi siswa mengenai communication, collaboration, critical thinking, dan problem solving, dan creativity and innovation. Kami terapkan di setiap mata pelajaran kami. Tetapi memang masih perlu yang banyak diperbaiki karena memang kemampuan dari masing-masing guru kami berbeda. Tetapi dari sini kami mengadakan setiap kali pelatihan, paling tidak 2 minggu sekali, tapi jelas kami memperhatikan kondisi yang ada di sini. Mengenai keterampilan-keterampilan penggunaan teknologi, kemudian media belajar, sumber belajar, dan lain-lain. Kemudian juga kami mengintegrasikan pendidikan penguatan karakter di setiap kegiatan. Kemudian ada juga 5 karakter yang kami kembangkan, yaitu religiositas, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, dan integritas, serta gerakan literasi sekolah kami adakan sehingga dengan harapan anak-anak dan juga seluruh warga sekolah, tidak hanya anak-anak tetapi juga guru untuk menghidupi literasi. Di sini literasi ini tidak hanya sekedar membaca saja, tetapi ada tuntutan juga di kami bahwa setiap anak ataupun guru itu mampu mempresentasikan atau membuat sebuah naskah sehingga nanti mereka bisa mempresentasikan di depan, kalau anak-anak ya di depan teman-temannya, tetapi kalau untuk guru bisa di depan para guru dan juga di unit yang lain, karena kami di sini kan terintegrasi dari PGTK, SD, SMP, dan SMA, sehingga kami tidak hanya berkutat di SMP saja, tetapi kami mampu memberikan
ilmu ataupun sharing ilmu. Kalau kami dinamakan sharing knowledge terhadap unit-unit yang lain. Begitu juga untuk unit SMA, SD, dan juga TK. Kayak gitu. Itu untuk rasionalnya. Kemudian untuk landasan hukumnya, ada landasan filosofi, kemudian ada sosiologi, kemudian ada psikopedagogis, kemudian ada teoritis dan landasan yuridis yang kami pakai. Tapi ini ada yang masih kosong karena memang belum ada. Kemudian untuk hasil analisis konteks ada analisis standar nasional pendidikan. Kemudian kami juga menganalisis kondisi internal SMP kami sendiri. Di SMP sini itu akses tol langsung ke KM 37 Tol Cikampek, kemudian dekat dengan pemerintahan, hanya sekitar kurang lebih 1,5 kilometer sudah sampai sana. Kemudian kegiatan perekonomian dan hunian tematik dan nuansa resort dunia. Nah, di sini ini untuk Kota Delta Mas sendiri ini memang campuran ya Bapak Ibu ya. Kami tidak mengatakan bahwa di sini ini banyak orang Bataknya, banyak orang Jawanya, tetapi memang Cikarang ini dikatakan kota ya, bukan kota banget, tapi desa ya juga bukan desa banget gitu. Jadi memang kayak daerah transisi kayak gitu, dari desa ke kota ataupun dari kota ke desa, atau kasarannya dikatakan daerah pinggiran seperti itu. Ini untuk data peserta didik kami saya masukkan di sini, kemudian jadi fasilitas-fasilitas juga. Kemudian ada juga analisis SWOT-nya. Kemudian kami juga berikan penjelasan-penjelasan di sini. Kemudian tujuan pengembangan kurikulum SMP Pangudi Luhur. Bisa Bapak Ibu baca di screen. Mohon maaf sebentar. Prinsip pengembangan kurikulum di SMP Pangudi Luhur Benados berpusat pada potensi perkembangan kebutuhan dan kepentingan peserta didik dan lingkungan. Kurikulum dikembangkan berdasarkan bahwa peserta didik memiliki potensi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian beragam dan terpadu. Beragam dan terpadu karena memang karakteristik dari pendidik maupun peserta didik, kondisi daerah, jenjang, dan jenis pendidikan masing-masing beragam, tetapi kami upayakan untuk bisa berjalan beriringan. Kemudian juga tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Kemudian relevan dengan kebutuhan hidup. Menyeluruh dan berkesinambungan, belajar sepanjang hayat. Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Kemudian untuk bab 1, untuk bab 2 kami mengulas mengenai visi, misi, dan tujuan. Visi kami ini merupakan visi sekolah, bukan hanya visi SMP Pangdulu, tetapi memang menjadi visi dari TK, SD, SMP, dan SMA yang ada di sini. Sekolah Pangdulu Benados merupakan lembaga pendidikan nasional berwawasan global dan berorientasi pada keunggulan akademik dan budi pekerti luhur berlandaskan kasih. Visi ini kami turunkan dari visi Yayasan Pangudi Luhur. Kemudian untuk mewujudkan misi kami memiliki misi ada 3. Yang pertama ini kami fokuskan kepada anak-anak. Kemudian yang kedua kami fokuskan kepada SDM yang ada di sini. Kemudian misi yang ketiga kami fokuskan kepada kehidupan sosial dan juga kehidupan bernegara seperti itu. Nah, kemudian untuk tujuan kami ada beberapa hal, bidang pengembangan,
kemudian pembentukan komunitas beriman dan pengembangan religiusitas. Kemudian yang kedua, pengembangan intelektualitas. Yang ketiga, pengembangan kepemimpinan dan humaniora, pengembangan wawasan kebangsaan dan wawasan global sesuai dengan visi yang tadi saya sampaikan. Yang kelima adalah pengembangan sikap sosial dan cinta lingkungan. Kemudian pengembangan nilai-nilai kepangdulan. Kami menghidupi 10 keutamaan Bruder Bernardus Hughen. Kemudian kemarin mendapatkan ada beberapa hal mengenai core value yayasan dan juga core value Bruder FIC nanti kami tuangkan di sini karena memang belum seluruhnya selesai dan hal itu belum kami tuangkan di dalam draft ini. Bruder dan juga suster serta Bapak dan Ibu, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan karena memang hari ini saya tidak siap untuk presentasi gitu, tetapi saya usahakan untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas ataupun tuntutan dari program ini. Itu Bruder dan juga suster, terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf sepertinya. Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih. Akhirnya dipresentasikan juga dan ternyata ada juga hasil kerjanya meskipun Nggak, suster, mohon maaf. Udah waktu ngerjain saya ini. Oh, ayo ngerjain. Oke, baik Ibu, baik. Oke, baik Bruder, Pak Heri dan Mas Hendy. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Bruder, Pak Heri dan Mas Hendy untuk memberikan tanggapan, masukan kepada para Bapak dan Ibu dari unit yang sudah mempresentasikan hasil kerja mereka. Dan tadi ada beberapa pertanyaan tambahan yang seperti dikatakan dari Pak Suroto tadi mengenai materi IHT dan rundown-nya seperti apa. Kemudian siapa yang mensahkan naskah akademik kita. Kemudian tadi pertanyaan Ibu dari Ibu Dresti dari Marganingsih mengenai pelaksanaan IHT itu karena pada tanggal yang sudah ditentukan 13 sampai 16 Desember itu Ibu Dresti berhalangan. Bagaimana tanggapan para narasumber kami terhadap pertanyaan ini. Kemudian oke, itu dulu, nanti di akhir baru saya katakan sesuatu lagi untuk dilaksanakan para Bapak dan Ibu. Kami persilahkan kepada Bruder, Mas Hendy sama Pak Heri untuk memberikan tanggapan dan masukan. Baik, saya dulu, Suster. Silakan Bruder Warto. Kayak beberapa pertanyaan tadi saya jawab dulu supaya tidak lupa. Oke, pertama, yang mengesahkan core values, ya tentu yayasan kita masing-masing. Kalau Pak Roto dari SMP Yohanes, ya yayasan PAK. Kalau Marjirini, ya Marjirini. Pangudilur pun juga nanti Pangudiluhur, itu terkait dengan itu. Lalu materi in-house training, ya core values yang sudah Bapak Ibu rumuskan, ya kemudian kurikulum yang sudah dirumuskan, itu disosialisasikan kepada Bapak Ibu guru dan tenaga administrasi di sekolah masing-masing. Susunan acara, tawaran susunan acara sedang kami buat, nanti akan kami share di grup para kepala sekolah. Sekedar tawaran acara 3 hari itu apa ya acaranya? Okay. Ya, kalau sekedar tahu dibaca ya cepat, mungkin setengah hari selesai ya semua itu. Tapi Bapak Ibu berapa lama menyusun core values? Ya kan? Nah, frekuensi perjumpaan itu kan dapat mempengaruhi pola pikir kita juga. Nah, kita berkali-kali berjumpa kan secara tidak sadar juga mempengaruhi pola pikir, lalu lama-lama mengetahui dan menikmati dan mengiyakan apa yang kita cari selama ini. Begitu nanti ya materinya itu. Lalu yang ketiga tadi apa ya, Suster? Sebelumnya Bruder, satu tadi pertanyaan dari Pak Damar. Apakah ada upaya mengembangkan guru, karena mengingat guru itu adalah jantung kurikulum yang sangat menentukan. Ya. Itu yang ketiga, terus yang keempat tadi mengenai permintaan
pertanyaan dari Ibu Dresti dari Marganingsi Bu Der yang akan apa diklat. Oh, jadwal nggak bisa. Ya, Nah, itu kalau dia. soal peningkatan kompetensi guru itu nanti di tahap kedua atau tahun kedua. Oke. Kita kan yang di tahun pertama ini yang menjadi sasaran intervensi adalah pengurus yayasan, kepala sekolah, dan wakil kepala sekolah. Itu lingkaran terpenting yang punya wewenang di dalam yayasan dan sekolah. Nah, itu matang dulu, karena kalau pada level itu tidak matang, akan menggerakkan guru juga sulit, karena ini kita itu semacam membuat budaya baru sekolah. Mungkin kegiatannya sama dengan tahun yang lalu, tapi sentuhan dan cara melaksanakannya itu diharapkan dengan cara dan afeksi yang berbeda, karena kita membangun nilai-nilai yang selama ini mungkin kurang kita perhatikan, kita abaikan. Itu kan dengan cara yang baru. Kalau itu di level yayasan dan kepala sekolah dan jajaran pemimpin staf tidak kuat, akan sulit nanti menggerakkan guru. Nah, peningkatan kompetensi gurunya ini di tahap kedua, di tahun kedua. Nanti guru ini pekerjaan yang berat, maka para kepala sekolah ini punya peran penting nanti di tahun kedua. Karena sudah sampai di sana. Terkait dengan jadwal yang tidak bisa, tadi di in-house training tanggal 13, 14, 15, dan 16, boleh digeser, tetapi paling lambat tanggal 20. Karena tanggal 20 sudah harus dilaporkan. In-house training itu bagian dari kegiatan POP ya Bapak Ibu. Mohon kegiatannya juga dilaporkan ke kami, karena kami akan membuat laporan ke Dirjen GTK. Nanti laporannya isinya apa, nanti kami beritahukan. Ya, kalau hanya satu atau dua yang tidak bisa, mungkin masih bisa diwakili oleh yang lain. Monggo silakan diatur bagaimana IHT itu bisa berjalan di unit masing-masing. Tapi prinsipnya wajib harus terjadi. Karena kalau tidak, sekali lagi, kalau tidak nanti kesempatan melakukan sosialisasi terkait core values ini kepada guru karyawan, Bapak Ibu akan makin sulit lagi. Begitu ya, itu. Kayaknya semua pertanyaan sudah terjawab. Nanti kalau masih ada pertanyaan ya Masih, Sir. Masih benar. Oh. Ya. Silakan Pak Agung. Ya. Kalau dalam IHT nanti bisa melibatkan dinas atau tidak? Menurut saya antara bisa dan tidak bisa, Bapak. Okay. Karena IHT ini mau men-sharingkan, mau menceritakan, mau membagikan, mau mensosialisasikan, mau mewartakan temuan-temuan kita selama BIMTEK dan seterusnya sampai hari ini FGD ini. Nah, dinas kalau mau melibatkan dinas dalam posisi seperti apa? Kalau membuka kegiatan agar kegiatan itu apa istilahnya lebih sakral, lebih terhormat, itu juga boleh. Tetapi sebaiknya sebelum melibatkan dinas, Pak Agung sowan dulu ke pengawas atau siapa kepada dinas menceritakan, menjelaskan terkait apa yang sudah kita buat ini, lalu dinas pendidikan ketika mau membuka itu paham terkait apa yang kita buat. Kalau tidak, nanti dinas berbicara yang bisa jadi tidak selaras dengan apa yang kita temukan, menjadi kontraproduktif bagi teman-teman kepala sekolah dan jajarannya ketika akan sosialisasi. Itu resikonya di situ, Bapak. Ya. Oke. Ya. Terima kasih, Sir. Ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Darwarto Ya. sudah menjawab. Mungkin kalau masih ada nanti pertanyaan yang lain kita berikan waktu di sesudah mungkin narasumber kita yang lain akan berbicara. Silakan Mas Hendy atau Pak Heri. Sekarang saya tanggapan yang umum, Suster. Tadi kan Oke. dua pertanyaan. Ya. Iya betul, benar. Oke, saya memberikan tanggapannya agak umum. Nanti yang Mas Heri sama Pak Heri nanti yang agak lebih teknis, dan nanti seperti yang sudah diawali Pak Heri tadi terkait dengan apa yang Pak Heri yang kita semua sudah baca di awal pertemuan tadi akan diperdalam. Jadi pertama saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang hadir di ruang virtual ini, termasuk yang terakhir
Bu Ana dari SMP Pangudi-Luhur Delta Mas yang merasa belum bisa men-sharingkan dan tercecer tidak bisa ikut di kelompok Pangudi-Luhur karena banyak kegiatan urusan dengan dinas, nggak berani meninggalkan. Saya minta untuk ikut hari ini. Terima kasih semuanya dengan segala daya upaya sudah merumuskan, dan kalau saya merasakan, mendengarkan, memperhatikan Bapak Ibu itu sudah dengan percaya diri dan menguasai konten-konten core values yang Bapak Ibu rumuskan. Ini bagi saya sebuah perkembangan yang baik. Kalau awal-awal dulu itu bingung, apa yang mau diceritakan? Apa yang mau diceritakan? Terus bagaimana yang harus saya tulis? Cara menulisnya. Tapi mendengarkan presentasi di FGD tahap kedua ini, saya bangga sekali dengan apa yang Bapak Ibu rumuskan. Walaupun tadi mengatakan masih banyak berubah, nggak apa-apa. Nanti minggu depan berubah juga nggak apa-apa. Artinya Bapak Ibu berpikir terus menemukan yang terbaik. Itu yang penting di situ. Nah, yang kedua, memperhatikan apa yang Bapak Ibu sampaikan itu sangat bagus. Narasi kalimat yang dibuat juga sangat bagus. Dan kita bicaranya sore hari ini adalah kurikulum, ya, kurikulum. Tolong sekali lagi, kurikulum itu bagian dari menyederhanakan core values menjadi kegiatan praktis sehari-hari. Ngecake kepiye carane seperti itu. Ya. Terkait budaya yang disampaikan tadi dari Yohanes, ya, bagus banyak. Dari banyak, ya, lalu dari Bu Retno Maria Goretti itu banyak nilai-nilai yang dibuat, dari kepahlawanan tubuh muda, dari macam-macam lah seperti itu. Nah, KTSP kita ini kan ditambahi satu kata, yaitu unggul, kurikulum unggul tingkat satuan pendidikan. Nah, tolong yang unggul itu diperhatikan, ya, diperhatikan. Unggulnya di mana? Kalau saya mendengarkan tadi, saya belum mendengar Bapak Ibu mendesain kegiatan ekstrakurikuler secara profesional. Mengapa ini saya soroti? Kalau yang kegiatan intra, saya sudah tidak sanksi lagi. Kegiatan intra, gurunya terpenuhi. Kepala sekolahnya terpenuhi. Gajinya pun dipenuhi oleh yayasan. Yang sudah dapat tunjangan profesi pun oke, semuanya jalan. Kurikulum, buku, apalagi sarana prasarana. Kegiatan intra nyaris, saya mengatakan bapak-bapak, ibu-ibu di ruangan ini sekolahnya saya anggap yang intranya sudah profesional. Tetapi yang ekstranya saya kok masih agak sedikit ragu. Minta maaf kalau saya mengatakan ragu begini. Ya. Nah, saya ingin kegiatan ekstrakurikuler di sekolah Bapak Ibu dikelola dengan profesional. Profesional itu apa ya? Sederhana sajalah. Buatlah 2 kategori ekstrakurikuler tempat Bapak. Bapak Ibu Suster. 1, ekstrakurikuler yang sudah mampu berprestasi. Nah, ekstrakurikuler yang sudah mampu berprestasi ini harus dirawat dengan baik, dikelola dengan baik, dan prestasinya juga harus terbukti. Misalnya choir, tadi Pak Ari menyebutkan ada ekstra choir paduan suara. Nah, paduan suara ini outputnya apa? Produknya apa? Apakah cukup setiap seminggu sekali latihan, lalu tugas kur di sana, tugas kur di paroki ini, tugas kur di sana, ya itu baik. Tapi untuk ukuran bagi saya, itu sangat-sangat kurang. Itu bukan levelnya bagi saya. Itu bukan levelnya untuk Choir kok hanya, maaf ya, choir sekelas kok hanya tugas kur di gereja. Saya mengatakan itu baik, sangat baik, tapi belum cukup itu. Harus levelnya sudah go public nasional. Pilih
lomba di mana yang eventnya nasional? Pernah Pak Ari, saya maaf, apakah yang lomba choir di Undip event internasional kemarin ikut MM? Tidak, Bu Der. Terakhir ikut yang di Karangturi itu. Nah, yang terakhir ikut di Karangturi. Kemarin di Undip, dalam satu kota Semarang ada. Ini peluang sebenarnya. Tidak semua sekolah punya kemampuan mengakses sampai ke event internasional. Kalau MM harusnya sudah segitu levelnya. Dan itu harus direncanakan. Karangturi itu sudah 4-3 tahun yang lalu loh Pak. Sudah ganti generasi siswanya. 2019, Bu. Oh 2019 ya. Ya. Ya, dua tahunan yang lalu. 2 ya. tahun. Nah, ini harus ini hanya saya memberi contoh kegiatan ekstra yang bisa berprestasi harus didorong sampai ke sana. Mungkin basketnya, mungkin yang lain-lainnya. Supaya unggulnya itu tidak hanya di intra, tapi juga di ekstra. Ini contoh. Kalau yang Yohanes juga sama, yang lainnya, mungkin pramukanya. Tidak harus semuanya seperti itu, pramukanya. Anak-anak pramuka itu yang paling mengesan apa tuh? Saya nggak tahu, anak mungkin kemah ya. Sekarang ini masih ada atau sekolah-sekolah mengadakan kemah itu? Masih ada, Der. Masih, Bu Der. Bumi perkemahan di mana ya bumi perkemahan itu sekarang? Itu anak-anak remaja seperti itu menurut saya peristiwa yang heroik, yang menyenangkan. Yang prestasinya itu juara ya sampai ke sana. Tapi prestasinya itu pertunjukan seni budaya ya harus ada pentas, kira-kira begitu. Ini saya menyoroti di kegiatan ekstra, karena kegiatan ekstra itu punya peluang paling luas untuk membangun pengalaman positif secara kolektif. Mau pramuka, mau paduan suara, mau basket, itu kalau juara masih kolektif, perasaan senang itu kolektif. Ini akan mengikat anak, ikatan ini akan lebih panjang memorinya. Karena dia punya pengalaman bersama juara. Tapi ini di kelas yang dapat nilai 100, 1-2 anak. Nggak mungkin atau jarang sekali anak itu dapat tepuk tangan apresiasi itu. Yang ada mungkin aku harus bisa mengalahkan dia, aku harus bisa mengalahkan dia. Nah cenderung individu. Itu karakter di kelas itu memang seperti itu, ya di kelas. Tapi kalau ekstra sekali lagi, sejauh saya punya pengalaman jadi kepala sekolah, itu media yang efektif untuk membangun kebersamaan, memberikan pengalaman positif secara kolektif. Ini bagi saya sangat strategis. Ya mau bicara kasih, mau bicara gotong royong, mau bicara apa? Kepedulian, mau bicara solidaritas, itu akan mudah terbangun di dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat komunitas. Ya, itu saya komentarnya umum, baik yang Marganingsih, baik yang Usaba, baik yang Deltamas sama. Masa Deltamas di Bekasi tidak atau kesulitan menemukan budaya? Kalau budayanya itu karena orangnya itu tempat migran, yo ambil aja. Ini ada orang Tionghoa, ini ada orang Flores, ini ada orang mana. Tapi kalau dilihat dari basisnya, letak geografisnya, Deltamas Cikarang ada di Bekasi, Jawa Barat. Ya berarti budayanya budaya orang Sunda. Ambil saja budaya orang Sunda di situ. Apa yang bisa dipakai sebagai karakter itu. Plus budayanya orang-orang pendatang yang ada di situ. Nah, memang daerah migran, urban, begitu. Ya, begitu ya Bu Ana ya. Masih pasti ada itu. Mau dilihat Ya, dari benar. keseniannya, mau dilihat dari Ya. apanya. Kemarin sempat dilihat budayanya itu Betawi Sunda, gitu. Nah, boleh, nggak apa-apa, Aman, karena harus. memang secara fakta geografis terletak di daerah Betawi, Sunda, gitu ya. Ya. Itu komentar saya, sekali lagi terima kasih atas perumusan yang sangat baik, dan kurikulumnya sekali lagi, kurikulum itu sarana menyederhanakan nilai-nilai ke dalam praktek pendampingan anak-anak. Ya, kurikulum yang ekstrakurikuler mohon dikelola dengan profesional. Mudah-mudahan itu menjadi salah satu pintu membangun keutamaan unggul
sekolah kita. Terima kasih. Baik. Nanti Pak Heri, Mas Hendi akan menyampaikan lebih Ya. panjang lebar. Ya. Terima kasih. Terima kasih, Buder. Sedikit saya apa dulu yang ditanggapi sedikit yang dikatakan Bruder ya soal ekstra. Kebetulan sekolah saya ikut ada choir, nama choir kami itu adalah Amoris Lumine Choir. Kita sudah berprestasi secara nasional dan juga internasional. Cuma internasionalnya yang mengambil tempat di Indonesia, Medan dan Bali, Bali internasional kemarin. Jadi tahun 2018 saya bawa paduan suara ke Semarang di Undip. Tahun 2017 ke Semarang di Undip, 2018 di Angela Marici di Bandung juga. Cuma memang 2019 sudah ongkos pesawat itu udah mahal sekali, rasanya sudah terlalu berat karena sekali kami pergi 200 juta itu nggak kemana gitu loh. Maka untuk 2 tahun terakhir ini kami agak cuti seperti itulah, Buder. Oke, itu sedikit sharing pengalaman dari Bagus, saya. Terima kasih sharingnya. Ya. Oke, Buder. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Mas Hendi, nanti mungkin terakhir Pak Heri karena akan menggunakan waktu lebih banyak. Silakan Mas Hendi. Ya, terima kasih Bapak, Ibu, Buder, Suster. Maaf. Suara saya sudah terdengar ya? Sangat jelas, Mas. Ya, oke. Pada kesempatan diklat serta FGD dan pemetaan yang sudah Bapak Ibu gali dari awal kita dulu ya, mungkin 30 hari lebih. Bahkan ini kita akan memetakan juga dari tim program organisasi penggerak SMP YPL ini, yang jenjang SMP, akan memetakan Bapak Ibu dan akhirnya tentang tadi yang mengerucutkan pertanyaan Pak Damar tadi ya. Pasti Bapak Ibu kepala sekolah serta instruktur ini yuk piye nanti sumber daya manusia kita. Terus bagaimana model proyek ini kita tanamkan karena yang selama ini kemungkinan besar kita masih stuck diam dalam disipliner. Jadi guru matematika mulang matematika ya untuk jam pelajaran matematika. Tetapi dengan galian yang sudah Bapak Ibu Suster temukan dalam naskah akademik dan naskah kurikulum, lalu kita menggali kemarin ya dalam draft naskah kurikulum yang sudah Bapak Ibu temukan, ada project based learning, project based teaching, project based living. Lalu bagaimana model-model pendekatan-pendekatannya, ada yang menggunakan metode project based learning, lalu game based learning, itu juga problem solving, itu kan model-model pendekatan. Tetapi esensinya adalah kita sebagai pendidik dan tenaga pendidikan semakin mendekatkan pengalaman belajar siswa kita, termasuk pengalaman belajar guru dengan kehidupan nyata. Dan inilah esensi dari critical thinking maupun computational thinking. Jadi esensinya bukan semata-mata digital, tapi mendekatkan pengalaman belajar, mengajar, guru mengajar, murid belajar, guru belajar, murid mengajar. Kan sekarang dinamikanya bergerak seperti itu. Pada konteks kehidupan dan personality guru, tenaga pendidikan, dan siswa. Nah, bagaimana itu nantinya kita tawarkan dalam program organisasi penggerak ini? Kami mencoba mendesain ya model implementasi POP yang SMP di YPL ini. Di sini kita sudah sampai sini, ya fokus di sini, yayasan, fasilitator,
pengurus yayasan, kepala sekolah, instruktur, guru kita libatkan ketika IHT besok, dan kuliah umum tentang bagaimana kurikulum berdasarkan core value. Lalu yang kedua, bagaimana pendekatan sikap yang kita lakukan selama ini, kita pelajari selama ini, serta yang ketiga, bagaimana nilai-nilai dari kebudayaan atau kearifan-kearifan lokal itu kita tanamkan secara senyap dan diam-diam sampai mendarah daging kepada guru, pada kita pribadi, maupun nanti akhirnya kepada siswa. Jadi tahun 2022 kita akan fokus ke sini Bapak Ibu. Tentu tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga kita sudah juga akan melibatkan ini. Tetapi fokus-fokusnya berbeda-beda. Tahun pertama kita fokus di sini karena membuka cakrawala atau paradigma baru begitu ya, kalau dalam bahasa yang tren sekarang beberapa hari ini, paradigma baru dalam pendidikan atau pemulihan pendidikan. Ya, pemulihan pendidikan tentunya digawangi oleh para pemangku kepentingan, misalnya stakeholder, yayasan, dan lain-lain, kepala sekolah, masyarakat, orang tua, dan semua kita sudah petakan, Bapak, Ibu, Suster, dalam kajian-kajian karya ilmiah kita atau naskah akademik kita. Nah, tahun kedua kita akan menggarap ini, fokus di sini. Oke, jadi tenang saja, Pak Damar, kami juga dalam FGD ini dalam proses akan mengamati pemetaan sekolah-sekolah intervensi yang kami amati, yang kita amati berdasarkan keunggulan sekolah. Keunggulan sekolah dipetakan dalam unsur dimensi masyarakat, lalu keunggulan-keunggulan tertentu misalnya, ekstra-ekstra tertentu, dan 7 unsur kebudayaan Kunchara Ningrat itu berbicara apa pada masing-masing sekolah, itu grand design kami. Lalu pemetaan sumber daya manusia, guru dan tenaga kependidikan, tentu yang di sekolah-sekolah misalnya di Jawa akan berbeda dengan yang di Sumatera, lalu akan berbeda pula dengan yang di Manado, Makassar, Kalimantan, seperti itu. Jadi ini akan sangat sangat beragam nantinya. Jadi model programnya besok, model programnya dari model program Luber ini akan menjadi beberapa turunan untuk diklat berdasarkan keunggulan-keunggulan di masing-masing sekolah. Lalu yang kedua adalah pemetaan sarana prasarana atau struktur infrastruktur. Ya tentunya yang MM akan berbeda dengan yang Magelang misalnya, Muntilan misalnya. Lalu di tempat mana akan berbeda dengan yang mana gitu. Pastinya akan berbeda-beda. Dan bagaimana kita menjaga konsistensi keunggulan sekolah masing-masing. Tentu kita tidak bisa menuntut ya, tentu kita tidak bisa menuntut misalnya di pedalaman mana itu, yang daerah 3T gitu. Menuntut kita akan mengadakan teknologi informasi digital tentang LMS, Learning Management System, platformnya ini, ya kan tidak bisa digunakan gitu. Ya eman-eman adanya sekolah ketika tidak bisa membumi dan berbicara pada masyarakat sekitar. Ya kita juga memetakan itu dari 144. Oleh karenanya kami membutuhkan naskah akademik Bapak Ibu semuanya. Nanti Pak Adi, koordinator implementasi program, akan bersama-sama dengan tim programasi untuk memetakan ini. Sehingga tahun 2002, ketika kita mengintervensi guru, benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan apa yang diharapkan oleh guru dan tenaga pendidikan sebagai peningkatan kualitas atau mutu pembelajaran. Kurang lebihnya seperti itu gambarannya. Jadi harap bersabar, termasuk
bagaimana penggunaan digital kalau misalnya sekolah-sekolah yang advance di bagian ini. Ya, tentu yang lain pastinya akan mendapat pelatihan-pelatihan juga di bagian-bagian tertentu. Ya. Jadi tidak bisa disamaratakan karena memang 144 sekolah yang menjadi intervensi itu mempunyai karakteristik sendiri-sendiri. Kami tidak ingin tim programasi nanti sekedar cloning gitu ya. Lagi tren ini kita cloningkan lalu didiseminasikan gitu. Tetapi masing-masing sekolah dengan adanya naskah akademik itu menjadi acuan kita di POP YPL ini yang SMP untuk membuat kurikulum baru mungkin jadi kurikulum untuk selanjutnya di tahun 2022. Begitu. Jadi tapi grand design-nya sudah kami tawarkan seperti ini dan sudah diumumkan ketika di awal-awal itu ya Pak Adi itu mengumumkan pedoman umum ini. Jadi harap bersabar. Lalu yang satu persatu ini ya 10 menit ya, 10 menit nanti akan Pak Heri akan lebih banyak. Untuk kita semuanya Bapak Ibu pada penyusunan kurikulum unggul tingkat satuan pendidikan kita, tempo lalu kita sudah sepakati untuk menutup buku satunya. Ya nanti menutup buku satunya supaya kearifan-kearifan lokal, keutamaan nilai-nilai itu semakin dipetakan. Bisa menjadi buku satu bisa menjadi acuan, tetapi bukan acuan satu-satunya. Lalu Bu Sudarmi tadi ya juga sayang ya terpental karena ada masalah jaringan, yaitu karena itu yang juga kami petakan tadi, sarana prasarana itu yang ya bagaimana nanti ditindaklanjuti atau ya untuk pelatihan selanjutnya menjadi evaluasi kita semua. Lalu yang Bu Dresti di SMP Marganingsih dan Pak Agung, istimewa Pak, bagus sekali dengan guyub pinandur panen sedulur, lalu narasi yang dibangun sangat bagus. Terus ada refleksi di masing-masing landasan spiritual, landasan iptek, landasan filosofi, dan langsung diimplementasikan di masing-masing di sekolah Bapak. Dan ini baik untuk kita jadikan contoh bagaimana naskah akademik itu berbunyi sebagai landasan kurikulum. Kita baca sebagai cermin untuk mengkontekstualisasikan pendidikan di sekolah kita masing-masing. Ya. Jadi misalnya tadi landasan masyarakat di naskah akademik lalu dibaca sebagai landasan sosiologis dan antropologis. Lalu bawahnya direfleksikan, dikontekskan ke sekolah. Nah, itu istimewa. Nah, nanti semoga Bapak Ibu juga seperti itu di naskah kurikulumnya, direfleksikan ulang supaya benar-benar ketika membuat landasan itu sungguh berbunyi pada kurikulum, naskah kurikulum. Itu. Lalu Bu, tanggapan untuk Bu Retno, apresiasinya ya luar biasa Bu, dengan timnya sudah berani dengan naskah akademik, lalu landasan-landasan kurikulum, mohon nanti ditukikkan lagi, direfleksikan, lalu sampai keberanian mengganti visi dan misi, luar biasa. Karena orientasi kita sudah jelas ya, Bapak Ibu, dengan membuat landasan akademik, naskah akademik, sekali lagi, dengan membuat naskah akademik, orientasi pendidikan kita semakin jelas. Gitu, mau dibawa kemana ya, semakin utuh juga, integral. Dibilang komprehensif ya, karena tipe kita tipe ke-6, intervensi kita. Tempo lalu sudah saya tunjukkan tipe intervensi yang ke-6 itu seperti apa. Yang komprehensif, yang holistik, sesuai dengan kebutuhan
kita sebagai pendidik dan tenaga pendidikan dan kebutuhan masyarakat serta kebutuhan peserta didik kita. Ya, itu luar biasa. Akan tetapi kami memberikan tantangan sama seperti yang dikatakan Derwarto tadi, bahwa ketika naskah akademik sudah membicarakan hal yang unggul, kurikulum yang unggul, eman-eman kalau program dan kegiatannya itu tidak unggul. Oke. Nanti mohon digali untuk semuanya terobosan-terobosan apa yang bisa kita lakukan. Ya kalau bahasa pendidikannya RKJP, RKJM ngoten niku. Untuk ya membumikan apa yang eman-eman rasanya sayang kalau tahun depan kita itu radang gage karena pemetaan orientasi kita itu sudah jelas. Dan kita berani kok mendesak yayasan. Ya, mendesak yayasan. Kami ini mendesak, ini sudah keunggulan. Kami memetakan ini keprihatinan kami. Ini masalah kami, ini tantangan kami. Maka suster, bruder, mohon kami diberikan restu. Nah, ketika ada restu tanda tangan gitu kan ada sesuatu yang dicairkan. Kita berharap itu. Pasti. Ya. Jadi eman-eman. Jadi kita punya landasan untuk ngeyel memperjuangkan orientasi kita. Ya, jadi kalau dolanan dulu kalau dolanan tulup ini yang ditulup wis ceko itu. Masih dolanan ceplokan itu kalau masih ceplokan wis jelas gitu. Ya. Begitu. Luar biasa dan lah ini saya tuh deg-degan sama MM itu. Saya kok membaca dari apa ya keseriusan teman-teman Maria Mediatrik. Sekolah Maria Mediatrik nantinya akan menjadi mercusuar dan barometer di Semarang. Amin. Nggih, Pak. Tenan, Pak. Saya itu ya mengikuti dinamika nggih. Dinamika penggalian teman-teman, keseriusan teman-teman dari Maria Mediatrik. Lalu titis membaca kebutuhan, lalu berdasarkan konteks lokal masyarakat setempat, karakter peserta didik, pemetaan orang tua, bagaimana harapan-harapan kemarin sudah dipetani yang mayoritas, lalu memasukkan strategi-strategi implementasi nilai-nilai di intra, ekstra, ko, non, bahkan tadi kemarin itu saya masih ingat 20 hari, enggak 20 hari ya, anggap aja 20 hari yang lalu pada FGD 1 tahap kedua sudah mengutarakan konsep sekolah terbuka. Sampai mahasiswa itu bebas memilih mata pelajaran yang sesuai dengan minatnya. Gitu. Pak Damar tempo lalu bilang itu berbicara soal ketika Pak Ari itu berbicara ngendiko soal pasar. Lalu pembelajaran yang terbuka konsepnya. Itu saya ikuti, Pak, perkembangan ini. Dan nantinya memang demikian adanya. Ya. Dan nantinya memang demikian adanya sesuai dengan harapan dan cita-cita peserta didik. Kan medeni ya, Pak Warta Pewahyuan dari Pak Ari, Pak Damar, terus sistem tematik yang digagas berbasis proyek yang menggembirakan anak-anak peserta didik kita. Selama ini memang subject center, subject matter. Benar, maaf ya. Yang selama ini subject center, subject matter gitu ya. Akan tetapi besok kita akan masuk dalam dimensi interdisipliner. Satu proyek bisa diroyok banyak dan dikemas banyak oleh berbagai macam pelajaran. Ya, ini hal yang tempo lalu kita bicarakan nanti akan menjadi kesungguhan. Ya, nanti kalau penasaran sebenarnya akan dijelaskan Pak Heri.
Ya, interdisipliner pun melibatkan orang tua, melibatkan masyarakat, melibatkan banyak hal. Dolan ke pasar kemarin tidak sia-sia, Pak. Ya, karena benar-benar ini sungguh akan menjadi barometer nampaknya angin-anginnya ke sana. Termasuk juga YPAK ini ya. Sang pembaru benar-benar menjadi pembaru. Ya, sang pembaru benar-benar menjadi pembaru. Ya, kalau berani ya Pak. Oke, ketika Pak Asto itu yang mengesahkan kalau tetap ngoten nggih, tetap dan siap untuk berdiskusi. Kalau Bapak Ibu mau memberikan naskah kita ini semuanya, naskah akademik, naskah kurikulum kita, lalu kita sandingkan bagaimana mengintegrasikan ini semua pada KTSP, buku 1, buku 2, buku 3, dan ini sudah ada naskah akademik dan naskah kurikulum unggul. Lalu kita mau mensinergikan ini, membuat satu buku lagi, bagaimana mensinergikan antara apa yang dulu diharapkan dengan apa yang sekarang kita garap, kita sinkronkan ini. Kan ini fokus yang satunya kan fokusnya di KI 3 dan 4, Bapak. Kalau kita itu kan fokus di KI 1 dan KI 2. Ini disinergikan menjadi satu dokumen tersendiri nantinya dan mengajak diskusi oleh kasih kurikulum atau kepala dinasnya untuk ada waktu untuk berdiskusi. Ini model-model yang akan kita buat di Yohanes 23 seperti ini. Lalu output yang diharapkan SKL-nya seperti apa, profil lulusannya seperti apa, dan kemungkinan besar malah Pak Suroto dan kawan-kawan itu akan menjadi narasumber untuk implementasi kurikulum baru nantinya. Kurikulum baru wejet kayak apa weh. Ya, bagaimana nilai-nilai dan keutamaan kearifan lokal itu melebur di kegiatan intrakurikuler baik yang disipliner dan disipliner itu satu mata pelajaran dan atau interdisipliner yang tadi dengan tematik dan lain-lain itu bagaimana dikemas itu kan belum sampai saat ini belum ada teknisnya atau Pak. Nah, panjenengan semuanya sudah menemukan tekniknya. Ya, nanti siap-siap aja diajak diskusi.